Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rasul Kumbayohmi dengan NIM 053154611 dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 1 basis data. Di sini sudah ada soalnya. Lalu perintahnya adalah membuat entity relationship diagram dengan tanggapan atau langkah sesuai panduan yang sudah disediakan juga. Untuk meringkas atau menyingkat durasi video, saya akan percepat videonya selama saya mengerjakan tugasnya, lalu nanti akan kembali ke kecepatan normal saat sudah selesai, dan saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang apa yang saya kerjakan. Baik, mari kita mulai. Baik, sudah selesai untuk saya mengerjakannya. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya kerjakan di sini. Jadi untuk soalnya di sini kan ada, pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, di mana setiap mahasiswa dapat mengambil atau memilih minimal satu mata kuliah, tapi juga dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jadi di sini mahasiswa itu bisa ambil minimal satu, tapi juga boleh ambil banyak. Lalu setiap satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, tetapi setiap dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah dan minimal mengajar satu mata kuliah. Lalu untuk panduan pengerjaannya sudah sesuai dengan panduan yang diberikan di sini. Saya membuat yang pertama ada menetapkan entity atau menetapkan
atau menetapkan entitasnya. Nah, sesuai soal yang ada di sini adalah entitasnya ada 3, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu yang kedua adalah menentukan atribut dari entitasnya. Berdasarkan panduan yang disediakan di sini, diketahui bahwa mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk siswa, dan nama mahasiswa. Lalu mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dan dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Oke, di sini saya sudah tulis juga. Lalu yang ketiga ada identifikasi relasi antar entitasnya serta foreign key-nya. Jadi sini entitasnya ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini juga ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini kita menghubungkan relasi atau hubungannya antara entitas ini. Yang pertama mahasiswa dengan mahasiswa itu tidak ada hubungannya. Lalu mahasiswa dengan mata kuliah itu ada hubungannya, yaitu registrasi, di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Lalu untuk mahasiswa dengan dosen tidak ada hubungannya. Lalu yang kedua mata kuliah punya hubungan dengan mahasiswa, di mana mata kuliah itu diregistrasi oleh mahasiswa. Lalu mata kuliah tidak punya hubungan dengan mata kuliah. Mata kuliah punya hubungan dengan dosen, di mana mata kuliah itu diajarkan oleh dosen. Yang terakhir dosen tidak punya hubungan dengan mahasiswa. Dosen punya hubungan dengan mata kuliah, yaitu dosen mengajar mata kuliah. Lalu terakhir dosen tidak punya hubungan dengan dosen. Nah, yang keempat ada kita menentukan relasinya di sini. Jadi di sini itu kita menentukan seperti apa kita akan membuat entity relationship diagramnya. Dari soal dapat diketahui bahwa ada banyak mahasiswa yang meregistrasi banyak mata kuliah. Kenapa? Karena kasusnya di sini adalah setiap mahasiswa itu dapat mengambil minimal satu mata kuliah, tapi juga bisa banyak mata kuliah. Jadi di sini artinya setiap mahasiswa bisa mengambil mata kuliah. Dan di sisi lain, setiap mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi di sini hubungannya adalah banyak-banyak, di mana banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Seperti itu. Lalu relasi yang kedua adalah banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Kenapa banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah? Di sini karena di soal dijelaskan bahwa setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini dapat diketahui jika satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Jadi misalkan kita anggap ada 50 mata kuliah, maka ada 50 orang dosen yang berbeda untuk mengajar mata kuliah tersebut. Walaupun orangnya sama, walaupun dosennya sama, tapi ada 50 dosen ya. Jadi tidak bisa satu mata kuliah, misalkan basis data itu dosennya ada 2 orang, itu tidak bisa. Jadi dosennya hanya bisa 1 orang. Nah, tapi dosen yang mengajar basis data itu juga bisa mengajar mata kuliah lain, misalkan sistem informasi manajemen. Misalkan ada 1 orang dosen, dia mengajar mata kuliah basis data dan sistem informasi manajemen. Nah, itu bisa. Tapi basis data atau sistem informasi manajemen, baik kedua matkul itu hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen saja, misalkan dosen A. Jadi tidak bisa basis data itu dosennya ada dosen A dan dosen B, itu tidak bisa. Tapi jadi cuma ada 1 dosen, misalkan kita anggap tadi dosen A. Jadi misalkan basis data diajar oleh dosen A, tapi dosen A bisa tidak mengajar basis data saja, dia juga bisa mengajar mata kuliah lain. Makanya di sini kasusnya adalah
hubungan dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak, di mana satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, namun mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah melengkapi entity-nya dan relasinya dengan atribut non-key. Di sini saya sudah membuat entity relationship diagramnya. Untuk informasi tadi saya menggunakan aplikasi Draw.io. Saya sudah masukkan gambarnya juga di file tugasnya. Di sini ada, seperti bisa dilihat, di sini ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu di sini ada hubungan-hubungannya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada entitas mahasiswa. Di sini entitas mahasiswa itu memiliki 2 atribut, yaitu name dan nama mahasiswa. Nah, di sini name adalah key atribut atau atribut kunci. Nah, itu akan dijelaskan nanti. Lalu mata kuliah juga punya 2 atribut, yaitu nama mata kuliah dan juga kode mata kuliah. Dimana kode mata kuliahnya adalah key atribut juga atau atribut kunci. Nah, lalu karena hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah itu banyak, maka dibutuhkan entitas baru. Entitas baru itu apa? Oke, kita bisa lihat kasusnya di sini adalah dimana mahasiswa itu meregistrasi dan mata kuliah itu diregistrasi. Berarti kuncinya di sini adalah registrasi. Maka dari itu di sini saya menambahkan sebuah entitas baru, yaitu registrasi mata kuliah, di mana registrasi mata kuliah ini mempunyai atribut yang diperlukan adalah NIM dari mahasiswa dan kode mata kuliah dari mata kuliahnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat dari garis relasinya antara mahasiswa meregistrasi. Jadi satu mahasiswa meregistrasi. Nah, di sini hubungannya adalah too many atau kebanyak. Jadi satu kebanyak. Nah, jadi satu mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah, seperti itu. Nah, sebaliknya mata kuliah juga sama. Satu mata kuliah itu diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Nah, keduanya dihubungkan oleh entitas registrasi mata kuliah ini agar bisa jadi hubungan banyak ke banyak, seperti itu. Lalu di sini kita ada entitas terakhir, yaitu dosen ya. Dosen di sini ada memiliki 2 atribut juga, NID yaitu nomor induk dosen dan nama dosen. Lalu dia berhubungan dengan mata kuliah, memiliki relationship atau relasi, mengajar atau diajarkan, sebenarnya sama aja. Nah, jadi untuk hubungan antara dosen dengan mata kuliah ini kan satu ke banyak ya, dan satu mata kuliah itu wajib diajarkan oleh satu dosen, tidak boleh lebih. Makanya di sini dosennya memiliki garis mandatory one atau harus satu, wajib satu dosen mengajarkan satu atau lebih mata kuliah. Nah, ini adalah garis relasi untuk one to many atau satu ke banyak. Jadi wajib satu dosen mengajar minimal satu atau lebih banyak mata kuliah. Wajib satu dosen mengajarkan satu atau lebih mata kuliah. Nah, sebaliknya satu atau lebih mata kuliah wajib diajarkan oleh satu dosen, seperti itu. Lalu terakhir ada link video. Ini paling terakhir nanti saya buat setelah videonya saya upload. Saya kira cukup untuk
tugas satu ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pekerjaan tugas saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.